Bagaimana ikut mendorong peran aktif masyarakat sehingga mereka berpikir bahwasanya terdaftar sebagai pemilih ini adalah kepentingan masyarakat sendiri, bukan kepentingan penyelenggara pemilu. Nah, ini yang perlu kita tekankan lebih lanjut. Karena kalau kita berbicara bahwasanya memilih itu hak, memang benar. Ini hak warga negara. Namun ketika hak ini sudah diberi peluang, ini tidak dimanfaatkan, tentu yang rugi orang yang memiliki hak. Nah, kesempatan memilih wakil-wakil yang akan menduduki jabatan pemerintah, apakah ini jabatan legislatif atau eksekutif, ini mesti digunakan oleh semua masyarakat sebenarnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, bertemu lagi di Carito Basamu Bawaslu Agam. Sahabat, kali ini Carito Basamu kedatangan tamu istimewa dan ini adalah edisi spesial. Hari ini kita dikunjungi oleh Ketua KPU Kabupaten Agam, Bapak Riko Antoni. Selamat datang di Carito Basamu Bawaslu Agam. Dan hari ini selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu. Baik, sahabat Bawaslu. Sebelum kita mulai cerita kita hari ini bersama Ketua KPU Kabupaten Agam, Pak, boleh disapa dulu sahabat Bawaslu sembari memperkenalkan diri kepada sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan acara kita ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, selamat siang. Saya Riko Antoni, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Divisi Umum Keuangan dan Logistik. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab saya pada hari ini di KPU Kabupaten Agam. Ya. Nah, siap nggak sih Pak untuk melaksanakan pemilu 2024? Harus siap dan siap gitu. Karena bagaimanapun kita selaku KPU Kabupaten Agam, pelaksana regulasi, pelaksana amanah undang-undang, dan tujuan dibentuknya kita pada hari ini adalah untuk melaksanakan ketentuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan tahapan. Dan kita harus siap dan siap pada hari ini. Sudah siap energi dan tenaga. Oke. Kalau menurut pandangan Bapak, kita kan pemilu 2024, kemudian di tahun yang sama juga melaksanakan pemilihan. Nah, apa sih yang tantangan yang terberat menurut pandangan seorang Ketua KPU Agam? Sebenarnya penyelenggaraan tahapan ini dengan waktu yang bersamaan di tahun yang sama antara pemilu dan pemilihan di 2024, tentunya akan ada beberapa proses yang ini kita lakukan secara simultan, secara bersamaan, dan melibatkan banyak orang. Nah, di tengah kita pada kondisi pandemi pada hari ini, tentu kita memiliki beberapa keterbatasan terkait dengan beberapa interaksi kita. Salah satu contoh, mungkin pemutakhiran daftar pemilih yang akan kita lakukan di KPU ini melibatkan masyarakat. Melibatkan interaksi kita dengan masyarakat, karena pendataan yang kita lakukan ini ke masyarakat. Itu salah satu kendala. Kemudian persoalan pelaksanaan dan penyelenggaraan kampanye, kemudian pemungutan dan juga penghitungan di hari H nantinya. Ini tentu kita dalam kondisi pandemi tetap tentu mesti menggunakan protokol kesehatan, standar protokol COVID dalam hal ini. Nah, ini bagi sebagian masyarakat dan kita pun mesti sudah terbiasa dengan pola dan aturan baru dalam menyelenggarakan. Dan ini mestinya juga harus diikuti dan dipatuhi baik oleh peserta, baik sesama penyelenggara maupun masyarakat ini ke depannya. Karena pada hari ini kita juga ikut dan turut serta mendorong program pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Kalau tadi dijelaskan, salah satunya tantangan terberat itu adalah pemutakhiran data pemilih. Dan kita sama tahu daftar pemilih atau pemilih itu sering menjadi satu alasan gugatan oleh peserta MK. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu, bagaimana sih proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam selama ini? Terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih, ini selalu kita lakukan dengan proses
membentuk tim terlebih dulu, dan ada beberapa panitia, Pantarli, PPDP ini berbeda antara pemilu dengan pemilihan, nomenklaturnya berbeda. Nah, ini biasanya kita melakukan pemutakhiran, pencocokan dan penelitian ke masyarakat, menyesuaikan data yang kita terima sebelumnya dari data kependudukan. Karena untuk pemutakhiran daftar pemilih kita mesti menggunakan basis data kependudukan. Kalau kita berbicara di aturan, baik di undang-undang, itu dengan tegas menyatakan bahwasanya yang bisa terdaftar sebagai pemilih itu adalah penduduk. Penduduk. Nah, yang perlu kita pahami kembali, yang menyatakan seseorang itu penduduk atau tidak, ini adalah bagian kependudukan. Nah, jadi pada hari ini, fungsi KPU adalah selaku user data kependudukan. User data kependudukan. Nah, yang dinyatakan sebagai penduduk dalam prosesnya tentu orang yang sudah rekam EKTP. Memiliki EKTP dan sudah rekam, nah ini bisa kita akomodir menjadi pemilih di kita. Namun kan persoalan kita di tengah masyarakat masih ada juga masyarakat yang mungkin enggan mengurus, walaupun mungkin mereka sudah terdata di Dukcapil, namun mereka tidak melakukan proses perekaman lebih lanjut atau tidak lanjut untuk pengurusan data kependudukan mereka. Nah, ini sebenarnya menjadi kendala. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan proses pengurusan administrasi oleh masyarakat kita ini lebih cenderung insidentil ketika ada kebutuhan. Nah, dari beberapa data yang kita ketemukan ketika melakukan pemutakhiran daftar pemilih, masih ada masyarakat itu yang secara domisili mereka berada di wilayah A, tetapi secara identitas pendudukannya berada di wilayah B. Nah, sementara untuk proses penetapan kita menjadi daftar pemilih, ini didasarkan oleh alamat yang tertera di data kependudukannya. Karena ini berpengaruh terhadap penggunaan suara mereka. Kalau kita berbicara mengenai kewenangan, kita kembali ke konsep umum ini, Bu. Bahasanya pemimpin yang akan kita pilih itu adalah merupakan wakil dari warga. Nah, wakil dari warga, wakil dari masyarakat, wakil dari penduduk. Dan dalam penataan penentuan wakil-wakil ini tentu kita ada daerah pemilihan. Nah, logika sederhananya, contoh kepala daerah. Apakah penduduk di luar Kabupaten Agam boleh memilih kepala daerah untuk Agam? Tentu tidak. Karena kalau kita berbicara tentang regulasi, prinsip penyelenggaraan pemilu itu administrasi prosedural. Ada prosedur yang mesti dilalui, ada administrasi yang mesti dipenuhi. Nah, administrasi yang dipenuhi untuk menjadi pemilih adalah data kependudukan, EKTP. Kemudian prosedur yang dilalui, mereka didata atau menyampaikan, melaporkan diri untuk didata sebagai pemilih, tentunya sesuai dengan daerah pemilihannya. Nah, kalau seandainya ada penduduk di kabupaten kota yang lain yang mendaftar di wilayah Kabupaten Agam selaku pemilih, ini tentu tidak bisa kita akomodir untuk memilih kepala daerah di Agam. Nah, ini yang mesti perlu kita lakukan sosialisasi lanjutan ke masyarakat, dan ini tentu butuh dukungan baik dari semua pihak stakeholder terkait, termasuk dari pemerintah daerah, kemudian termasuk juga dari Bawaslu tentunya. Bagaimana ikut mendorong peran aktif masyarakat sehingga mereka berpikir bahwasanya terdaftar sebagai pemilih ini adalah kepentingan masyarakat sendiri, bukan kepentingan penyelenggara pemilu. Nah, ini yang perlu kita tekankan lebih lanjut. Karena kalau kita berbicara bahwasanya memilih itu hak, memang benar. Ini hak warga negara. Namun ketika hak ini sudah diberi peluang, ini tidak dimanfaatkan, tentu yang rugi orang yang memiliki hak. Nah, kesempatan memilih wakil-wakil yang akan menduduki jabatan pemerintah, apakah ini jabatan legislatif atau eksekutif, ini mesti digunakan oleh semua masyarakat sebenarnya. Berbeda halnya mungkin yang memang kalau kita kembali lagi dengan aturan dan regulasi sahabat Bawaslu semuanya, bahwasanya yang bisa didata dalam daftar pemilih itu adalah semua warga negara yang berumur 17 tahun ke atas atau sudah telah pernah menikah. Nah, ini secara regulasi kalau kita berbicara. Namun dalam prosesnya ada beberapa hal yang tidak bisa kita masukkan ke dalam daftar pemilih. Yang pertama, itu adalah orang yang sudah dicabut haknya melalui keputusan pengadilan yang tetap. Nah, ini tidak akan kita akomodir. Yang kedua adalah orang yang ternyata terganggu jiwa dan ingatannya berdasarkan keterangan dokter. Nah, ada dua pengecualian yang tidak bisa kita masukkan ke dalam daftar pemilih kita. Tentunya semua yang sudah berumur 17 tahun ke atas, ini mesti kita masukkan ke dalam daftar pemilih kita. Tetapi lanjutan berikutnya administrasi yang mesti dipenuhi adalah data kependudukan atau EKTP. Mungkin itu, Bu. Itu kan
tadi juga disampaikan salah satu syarat untuk menjadi pemilih atau terdaftar di dalam daftar pemilih adalah berusia 17 tahun atau telah menikah. Ya. Selain itu masih ada, Pak? Secara syarat EKTP, kemudian sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah telah pernah menikah. Nah, secara prosedurnya ini bisa dilakukan pendataan oleh KPU atau melaporkan diri. Ini yang kita mintakan nanti kepada masyarakat ataupun sahabat Bawaslu di mana saja Anda berada, ketika sudah diumumkan daftar pemilih oleh KPU, ini mohon dicermati kembali apakah sudah terdaftar atau tidak. Nah, kalau seandainya belum, bisa melaporkan ke petugas terdekat. Nah, kalau kita di tingkat nagari, kita juga memiliki panitia pemungutan suara. Dan mereka juga bertugas melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Silahkan laporkan di kantor PPS terdekat. Ataupun di kantor PPK. Nah, kita akan tindak lanjuti nanti. Oh, berarti masyarakat yang belum terdaftar bisa melaporkan ke PPS yang ada di nagari setempat. Nah, itu kan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU agar masyarakat aware atau peduli terhadap dirinya sendiri untuk menjadi seorang pemilih. Nah, selain itu, selain ada masyarakat, kemudian apalagi yang akan dilakukan oleh KPU untuk nantinya bisa menjamin data pemilih ini bisa akurat atau gimana? Akurasi daftar pemilih ini sebenarnya selalu menjadi perhatian semua pihak. Karena beberapa indikator daftar pemilih ini adalah, pertama, sudah masuknya semua orang yang mempunyai hak pilih menjadi daftar pemilih. Kemudian sudah dihapus mungkin bahasanya di sini, orang yang sudah tidak memenuhi lagi syarat sebagai pemilih. Nah, siapa orang yang tidak memenuhi lagi syarat sebagai pemilih ini adalah pertama yang sudah meninggal, kemudian yang sudah alih status. Alih status dalam hal ini kalau yang sama-sama kita ketahui TNI dan Polri ini kan tidak memiliki hak politik, ada pembatasan untuk mereka. Nah, ini yang mesti kita lakukan upaya dalam rangka membersihkan daftar pemilih ini. Pada hari ini KPU tetap melakukan perbaikan data tiap bulannya melalui daftar pemilih berkelanjutan. Jadi dalam kegiatan ini kita selalu mengundang secara bersama-sama stakeholder terkait, termasuk juga Bawaslu, Dukcapil, kemudian juga cabang dinas kependidikan dan Lapas. Dalam upaya sebenarnya untuk menjaga bagaimana akurasi daftar pemilih ini mencapai titik yang ideal sebenarnya. Nah, dari beberapa proses yang kita lakukan secara kontinu, ini ada beberapa masukan yang selalu kita terima dan ini kita akomodir. Namun tetap memperhatikan kelengkapan elemen data yang akan kita lakukan perbaikan nantinya. Apakah ini berupa masukan pemilih baru ataupun mungkin pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Nah, ini kita keluarkan dari daftar pemilih kita. Ini salah satu upaya. Kemudian kita juga melakukan kunjungan dengan beberapa sekolah. Karena kalau kita sama-sama ketahui, rata-rata siswa kelas 3 SMA ataupun madrasah ini rata-rata sudah cukup umur sebenarnya untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, kita lakukan beberapa sosialisasi dan juga kita melakukan beberapa kerjasama untuk mendapatkan data-data mereka. Nah, kita juga melakukan sosialisasi dengan beberapa Kemenak karena MAN di bawah Kemenak. Nah, dalam prosesnya. Dan juga kita ada beberapa masukan dari Bawaslu juga terkait beberapa pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi atau pemilih baru, dan juga dengan Lapas. Karena kondisi penghuni Lapas itu biasanya kadang mereka berada di suatu wilayah kemudian dipindahkan ke Lapas yang berada di wilayah Agam. Nah, ini langkah yang kita lakukan sebenarnya. Pada intinya kami di KPU Kabupaten Agam tetap berupaya secara kontinu dan berkesinambungan untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih ini. Pemutakhiran data pemilih. Ya. Tadi juga disinggung sedikit Pak tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Itu kan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjadikan data pemilih ini akurat. Ya. Sejauh ini bagaimana sih peranan stakeholder atau lembaga lain ataupun masyarakat untuk peduli terhadap diri mereka sendiri di dalam pemutakhiran data pemilih ini?
Baik, kita dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini atau yang biasanya kita singkat DPB ya, kita selalu mengadakan rapat koordinasi secara bersama dengan beberapa stakeholder. Di antaranya ada Bawaslu, kemudian ada Lapas, kemudian ada Cabdinas, kemudian baik kepolisian, TNI juga kita undang. Nah, ya, jadi dari beberapa rapat koordinasi yang kita lakukan, kita menghimpun masukan-masukan yang diberikan oleh beberapa stakeholder ini, dan ini juga cukup banyak memberikan masukan terhadap perbaikan daftar pemilih kita. Nah, ini biasanya juga kita lakukan rekapitulasi per tiap bulannya. Jadi proses pergerakan data itu bulan ke bulan itu ada, dan ini biasanya adalah perubahannya yang akan terjadi adalah pemilih baru secara umum, pemilih baru atau pemilih yang kita hapus dari daftar pemilih. Nah, ada pemilih masuk, ada pemilih keluar secara daftar kita. Namun dalam kategori yang tingkatan yang lebih rendah lagi, pemilih pun ada yang pemilih datang dan pemilih keluar. Ini biasanya bagi pemilih yang secara administrasi kependudukan mereka merubah identitas yang sebelumnya berada di wilayah Agam pindah ke daerah lain. Ya. Oke. Kalau tadi kita lihat proses pemutakhiran data pemilih yang pernah dilakukan oleh KPU, menurut Bapak sulit nggak sih untuk pemutakhiran data pemilih ini, khususnya di Kabupaten Agam? Baik, terkait pemutakhiran daftar pemilih ini sebenarnya ada beberapa yang berperan sebenarnya, berperan secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang berperan secara langsung itu adalah tentunya KPU. Yang pertama yang melakukan pemutakhiran. Yang kedua itu adalah pemilih itu sendiri, karena ini mereka yang terlibat secara langsung dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Nah, kalau kita berbicara sulit atau tidak sulit, sebenarnya ketika ada komunikasi di antara dua ini, baik KPU dengan pemilih, bahwasanya ketika KPU membutuhkan data untuk dilakukan pemutakhiran, kemudian pemilih menyediakan data tersebut, rasanya persoalan ini menjadi tidak sulit. Namun dalam proses secara teknis, pada saat bagian menjadi tahapan, ini kan kita melakukan pencocokan penelitian langsung rumah ke rumah. Nah, kadang ada kendala pemilihnya tidak ada di rumah. Atau ketika petugas kita datang ke tempat yang lain, pemilih baru pulang ke rumah dari aktivitasnya. Nah, ini mungkin persoalan teknis yang mesti kita antisipasi secara bersama-sama, dalam artian bahwasanya pemutakhiran daftar pemilih ini kan menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh. Nah, tentunya kita harapkan dukungan dari semua pihak, yang terlebih lagi masyarakat sebenarnya. Karena bagaimanapun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini sebenarnya persembahan buat masyarakat. Kalau kita berbicara tentang konsep teori ya, kalau kita bicara teori tentang kedaulatan rakyat, ini bentuk kedaulatan rakyat. Nah, salah satu bentuk prosesnya adalah dengan cara ikut memberikan pilihan. Nah, untuk ikut memberikan pilihan terhadap siapa wakil-wakil yang akan ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri, tentunya mesti terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, ini yang mungkin secara umum mesti kita pahami, bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam semua proses dan tahapan, terutama untuk terdaftar sebagai pemilih dan ikut memilih, ini sangat penting sebenarnya. Berarti kepedulian masyarakat untuk bisa menjadi ikut serta dalam memilih itu sangat penting, dan itu hal yang nomor satu sekali. Nah, harapan Pak, ini harapan terhadap pemutakhiran data pemilih 2024 nantinya. Ya, untuk pemutakhiran daftar pemilih 2024 ya, kita sebenarnya harapan kalau secara administrasi kita KPU kan melakukan pendataan pemutakhiran, mencatat semua siapa yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar dalam daftar pemilih, tentu kita masukkan. Dan kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sudah atau penduduk yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, ini tentu kita keluarkan. Nah, harapannya tentu akurasi daftar pemilih ini terjaga, karena salah satu tugas KPU itu adalah melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap daftar pemilih, apakah ada tahapan atau tidak. Nah, harapannya ini akurasi daftar pemilih kita capai dengan tingkat yang paling tinggi. Kemudian dukungan dan peran aktif masyarakat terlebih dahulu
Ya. dalam proses ini, karena bagaimanapun masyarakat menjadi bagian dari proses, dan untuk stakeholder terutama ada Bawaslu selaku mitra kita di dalam penyelenggaraan pemilu ini juga dapat memberikan kontribusi yang selama ini kalau kita perhatikan memang cukup besar peranan Bawaslu dalam memberikan masukan terhadap perbaikan daftar pemilih. Nah, di samping itu stakeholder lain seperti pemerintah daerah, kemudian dalam hal ini ada Capil di dalamnya, kemudian di Dinas Pendidikan, paling tidak sosialisasi ke masyarakat di lingkungan masing-masing. Contoh misalnya ketika di sekolah mungkin disempatkan ada waktu untuk menyampaikan kepada siswanya mungkin yang sudah berumur 17 tahun untuk melakukan pengecekan apakah mereka terdaftar atau tidak. Kemudian juga beberapa stakeholder yang lainnya seperti TNI atau Polri, apabila ada anggotanya yang berubah alih status mungkin baru masuk menjadi TNI atau Polri, tentu hak politiknya dibatasi, atau yang sudah pensiun. Nah, ini kita harapannya ada kerjasama ke depannya sehingga data ini bisa kita perbaharui ke depannya menuju daftar pemilih yang dengan akurasi yang sangat tinggi. Oke, baik Pak Anton, terima kasih atas diskusi dan bincang-bincang singkat kita terkait dengan kesiapan pemilu 2024, terutama tentang pemutakhiran data pemilih. Sahabat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Agam. Dan jangan lupa pastikan nanti dirimu untuk terdaftar di dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Agam. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Unang Nancy bersama Ketua KPU Kabupaten Agam Bapak Riko Antoni pamit, dan salam awas.